أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam ini marilah kita sama-sama memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, 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 dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Bapak-bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita niatkan tidak lama sampai masuk waktu Isya. Pertama kita niatkan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini malam ini kita bisa menambah ilmu. Sebab hanya dengan ilmu, Pak, amal ibadah kita diterima. Tanpa ilmu, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Maka tidak ada upaya lain yang bisa kita lakukan kecuali dengan duduk di majlis ilmu. Yang kedua, mudah-mudahan melalui wasilah duduk di majlis ilmu ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah meningkatkan derajat kualitas kita. Dan tentunya nanti mudah-mudahan dengan ilmu ini kita disandingkan dengan para syuhada, siddiqin, ulama, dan juga para anbiya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Pak ya semuanya Pak ya? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Sebulan sekali ini Pak kita ketemunya nih. Ya mudah-mudahan sehat ya Pak ya semuanya. Allah senantiasa memudahkan langkah kita Pak. Jadi hidup ini harus senantiasa kita nikmati dan syukuri. Maka jangan sampai ada bosan ibadah. Itu pasti setan kalau sudah mulai bosan. Maka ketika kita ketemu lagi dengan waktu yang sama, itu kesempatan emas Pak. Kesempatan emas berarti Allah masih ngasih amanah kepada kita hidup. Dan amanah itu tidak boleh disia-siakan. Sehingga dengan hidup ini hakikatnya apa? Menanam sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Dunia bukan tempatnya panen, dunia tempatnya menanam.
Panennya kapan, Pak? Nanti. Kalau selesai hidup ini, ya Pak ya. Baik kawan sekalian, kita lanjutkan kembali kajian tentang masalah hukum-hukum tentang keluarga. Awas sekalian, ada hal penting yang patut kita fahami. Biasanya kita ini menjalankan sesuatu tapi tidak faham konsekuensinya. Ada yang sudah berumah tangga puluhan tahun tapi nggak tahu konsekuensi jadi suami itu bagaimana, konsekuensi jadi istri itu bagaimana. Ya, ini jangan sampai begitu, Pak. Jadi ada yang siap menikah tapi tidak siap dengan ilmu bagaimana memanage rumah tangga. Ada siap yang menikah tapi tidak siap dengan ilmu bagaimana supaya rumah tangga itu langgeng dan bernilai ibadah. Bukan hanya langgeng, istilah Sunda jangan awet rajet. Tahu Pak awet rajet? Awet tapi rajet gitu. Ya kan? Ya, yang namanya nikah itu kan nggak selamanya pengantin ya Pak ya. Pengantin paling sebulan 2 bulan ya. Kado sudah habis, gentong sudah habis, isi amplopnya kan. Nah gitu. Nah awas sekalian, kemudian juga ada yang siap menikah tapi tidak siap ketika ada masalah. Ada yang begitu Pak. Siap menikah tapi tidak siap menghadapi masalah. Loh bagaimana? Yang namanya penyatuan dua insan yang beda, jenis kelaminnya saja beda Pak ya, laki dan perempuan. Nah yang lebih aneh lagi kalau misalnya dia siap menikah tapi tidak siap memahami, mendalami psikologi lawan jenisnya masing-masing. Laki-laki tidak tahu, tidak punya ilmu bagaimana menghadapi wanita yang beda jenisnya. Begitupun juga wanita tidak paham pasangannya bagaimana laki-laki itu. Maka salah satu keutuhan ilmu dalam membina rumah tangga itu, level 1 itu pahami dulu karakteristik pasangan kita. Walaisa dzakaru kal untha, kata Allah begitu. Walaisa adzakaru, laki-laki itu ya berbeda dengan wanita, berbeda dengan perempuan. Perempuan itu lembut, ya Pak ya, beda dengan laki-laki apa? Kalau laki-laki kasar begitu. Perempuan lembut. Perempuan itu tidak senang dimaki, dicaci, dibentak, itu Pak. Ya. Kemudian wanita itu ya tingkat emosinya itu tidak stabil, begitu. Nah maka laki-laki menjadi penyempurna bagaimana ketidakstabilan itu supaya stabil. Tuh. Kemudian juga wanita itu kodratnya ya menjadi ibu, menjadi istri. Wanita itu kodratnya dinafkahi bukan menafkahi. Wanita itu kodratnya dikasih bukan memberi. Wanita itu kodratnya dipimpin bukan memimpin. Itu sederhana Pak, kecil itu. Ya, wanita itu disayangi bukan menyayangi. Ya, maka ketika menghadapi ada konflik-konflik sebetulnya sepele kadang-kadang, tapi gak tahu ilmunya jadi panjang. Sebetulnya sepele, ya kan? Tapi tidak paham ilmunya, jadi penyelesaiannya menjadi gak jelas gitu, ya kan? Cukup sebetulnya ketika memang ada masalah, ada sesuatu ditanya baik-baik, apalagi ya disentuh, apalagi didekap dari belakang. Itu Pak, sentuhan itu kulit itu masya Allah cukup ya, sehebat apapun kalau lagi memuncak apanya nafsunya, marahnya, itu cukup sentuh. Kayak anak kecil kalau tantrum Pak ya, meraung-raung gitu, nangis, itu cukup didekap saja, didekatkan dadanya, didekap. Nah itu dia nyaman gitu. Nah ini malah sebaliknya ya, suruh pulang ke orang tuanya, ya gimana ya.
kau pulangkan. Gitu ya. Atau nggak mecahin gelas ya. Mecahin apa lagi Pak? Piring ya. Nah gitu. Cukup Pak ya. Kalau wanita itu marah, diam salah satunya. Diam saja, diam. Itu. Rubah posisi diam. Ya, tenang. Itu. Emosinya kalau ya semuanya ngomong, dua-duanya emosi. Itu yang kayak begitu ilmu ya. Mesti kita pahami begitu. Ya. Nah, kata Nabi tidak ada tinggi apapun masalah dalam rumah tangga, cukup hadapi dengan kelembutan. Sebab kelembutan itu adalah solusi yang tidak dimiliki oleh solusi yang lain. Paham Pak lembut itu bagaimana Pak? Ya tahu sarwana lah gitu. Hadapi dengan apa kelembutan. Ya Pak ya. Jadi kelembutan itu bisa menjadi solusi ya atas masalah yang solusi tidak ada pada yang lain. Itu. Jadi cukup dengan kelembutan kata Nabi. Masya Allah ya. Nah, ini ilmu yang mahal begitu. Sebab Nabi itu begitu Pak. Ya, menghadapi yang lembut dengan kelembutan. Jangan menghadapi yang lembut dengan kekasaran. Pak. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Itu. Ya, jadi dengan tempeleng, dengan tendang, dengan pukul itu tidak menyelesaikan masalah. Sekalipun memang ada tahapan-tahapan ketika nusyuz. Ya. Jadi ada nusyuz, ada syiqaq, itu tahapannya, Pak. Nih, gini, Pak. Tahapan-tahapan mendidik istri itu satu level pertama itu ya, nusyuz. Nusyuz itu adalah pembangkangan. Ya. Pembangkangan baik istri kepada suami atau juga ada pembangkangan seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami begitu, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau suami itu kan dia pemimpin, maka biasanya nusyuznya suami itu apa? Dia sudah zalim kepada Allah. Sehingga dengan zalim kepada Allah maka dia tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Itu nusyuz. Ya, kalau sudah tidak sholat, tidak menafkahi, kemudian tidak ya melakukan kewajiban-kewajibannya nusyuz. Nah, sebaliknya gitu. Kalau istri nusyuz dalam hal tidak taat kepada suami, ya, itu levelnya dinasehati, Pak. Ya. Dinasehati dengan nasihat. Jadi mendidik istri itu sama dengan dosis obat, Pak. Kayak apa, Pak? Dosis obat. Ya. Jadi tahap awal yang paling mudah, yang paling gampang itu apa? Nasihat. Maka kalau menasehati berarti suaminya mesti apa? Faham dulu. Maka ini penting di sini, Pak. Seorang suami itu mesti level ilmunya di atas istrinya. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Itu. Karena ketika nusyuz ada pembangkangan, ada ketidaktaatan kepada suami, maka hakikatnya di situ dia juga apa? Maksiat kepada Allah. Ya. Jadi kalau suami dalam tanda petik ya Pak ya, sebagai wakil itu ya. Wakilnya Allah dalam mendidik, memanage ya, mengajak istri dan siapa? Anak-anak untuk bisa baik, maka nusyuz, pembangkangan istri kepada suami itu adalah level maksiat dalam tingkat awal yang paling kecil. Ya. Cukup dinasehati, diingatkan, gitu Pak. Maka di sini penting, Pak. Coba bisa bayangkan kalau misalnya ketika kita mengingatkan dalam waktu yang sama, suami pun juga maksiat kepada Allah, itu nggak bakal mempan, Pak. Kalau dua-duanya maksiat, kemudian tidak ada yang bisa mengingatkan. Nah, maka di sini pentingnya tingkat kesalehan, tingkat ilmu suami dia mesti lebih tinggi. Sebab nanti saat ada penyelewengan suami istri kepada suaminya, maka disitulah suami itu menunjukkan ya bahwa dia itu adalah yang akan membimbing ke arah jalan yang lurus, gitu Pak. Kemudian kalau tahap nusyuz kemudian dinasehati tidak mempan, maka itu naik, Pak, pada level
kemaksiatan yang kedua itu adalah syikok. Itu ya. Syikok ya Pak ya. Jadi syikok itu ya memang tingkatannya di atas nusyuz. Jadi syikok itu sudah konflik Pak. Jadi sudah ada konflik. Dinasehati bukan taat tapi melawan. Nah gitu. Kalau tadi dalam konteks nusyuz cukup misalnya tidak diajak bicara, dipisahkan ranjangnya gitu Pak ya. Kemudian tidak ditanya, dicuekin. Nah itu Pak. Nah kalau level ini tidak mempan, ini hati-hati Pak. Yang kedua adalah syikok. Syikok itu adalah istri dia sudah melawan. Jadi levelnya di atas nusyuz. Itu. Jadi kalau terapi di badan, dicuekin, pisah ranjang, gitu ya. Bahkan kalau memang ngelawan juga dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, sebagai pukulan pendidikan, itu 3 tahap pendidikan nusyuz tidak mempan, maka level yang keduanya dia naik tuh. Ini Pak harus bisa baca tuh tingkatannya kepada syikok. Maka kata Allah apa? Fa in syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau sudah levelnya syikok itu tidak bisa diselesaikan oleh suami secara individu, tapi mesti melibatkan hakam namanya Pak. Apa itu hakam? Juru damai. Juru damai yang kita datangkan dari pihak istri dan pihak suami. Orang yang dianggap lebih alim ya Pak ya, lebih ditaati, punya haibah, pengaruh yang kuat dan siap kalau dinasehati. Itu Pak. Nah gitu. Nah sampai nanti kalau misalnya level syikok juga itu tidak mempan, maka otomatis Pak yang ketiga pasti talak. Itu talak itu ya sudah tidak bisa dihindari. Kalau tahapan-tahapan tadi itu tidak diindahkan, maka Pak harus waspada. Kalau istri tidak ada masalah, tidak melakukan nusyuz, tidak melakukan syikok, tiba-tiba suami minta menceraikan, ini ada yang aneh gitu. Ada yang begitu Pak? Suka ada gitu. Biasanya kalau begitu maka dia apa? Ada keinginan yang lain Pak. Ya, itu, ya, biasanya begitu. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada geledek, tiba-tiba apa? Datang marah-marah, membuat istri membuat apa? Seakan-akan kesalahannya diungkit-ungkit. Nah, itu ada sesuatu biasanya. Ya, hati-hati. Jadi Bapak sekalian, kalau memang tidak ada masalah, jangan dibuat masalah. Itu, ya. Apalagi kalau memang ya faktanya masalah itu tidak ada. Nah begitu Bapak-bapak sekalian. Jadi hal-hal penting itu mesti difahami. Sehingga apa? Sehingga mau tidak mau begitu ya. Yang dimaksud dengan cerai itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika apa? Ketika dalam proses tahapan demi tahapan itu kita tidak bisa ya mendidiknya begitu. Nah, selanjutnya Bapak sekalian ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ya konsekuensi apa? Yang selanjutnya yang tidak difahami itu dalam ikatan tali pernikahan Bapak sekalian. Ya, dalam Islam nanti Pak ya saya akan bandingkan antara hukum Islam dengan ijtihad ulama-ulama di Indonesia. Ijtihad ulama di Indonesia itu dituangkan dalam kompilasi hukum Islam, instruksi presiden, ya, Inpres 1 tahun 91, Pak. Ya. Nah, begini Pak. Jadi kalau dalam Islam itu, ya, Islam itu tidak mengenal istilah ada harta kekayaan yang sifatnya bawaan dan ada harta kekayaan yang sifatnya gonogini itu. Ya, dalam fikih klasik itu tidak dikenal, Pak. Ya, dalam fikih ijtihad para ulama. Beda dengan nanti fikih dalam
dalam kajian ijtihad ulama di Indonesia ada istilah dibedakan bawaan mana yang gonogini. Kita bahas yang pertama dulu ya Pak ya. Sekalian, konsekuensi menikah itu Pak, siap atau tidak siap, itu nanti ada yang disebut dengan saling mewarisi. Ya Pak ya. Jadi kalau salah satu pasangan meninggal, misalnya suaminya meninggal, maka siapa? Istri itu akan mendapatkan warisan. Ya, jadi ketika status dia itu menjadi istrinya, terikat pasangan pernikahan, maka ketika putusnya tali ikatan nikah itu dengan kematian, maka itu apa? Saling mewarisi. Itu konsekuensi Pak. Ya. Kalau istrinya yang meninggal, maka suami itu dia mendapatkan setengah kalau tidak punya anak, dan seperempat, ya Pak ya, 1/4 kalau punya anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul, ya Pak, illam yakul lahunna walad. Jadi suami itu mendapatkan setengah jika tidak punya anak, dan jika punya anak maka dia mendapatkan 1/4. Pertanyaannya Pak, itu harta istri yang mana yang didapatkan oleh suami? Paham Pak? Kan istri itu tugasnya di rumah tangga misalnya, dia ngurusin anak-anak kita, ya Pak ya. Jadi kalau melihat ayat ini Pak, harta suami dengan kematian istri ini nambah atau kurang Pak? Saya tanya. Ayo Pak, jawab Pak. Jadi kalau istrinya meninggal, itu suami dapat setengah jika tidak punya anak. Kemudian jika punya anak dapat 1/4. Nah, si istrinya itu ibu rumah tangga Pak. Dia tiap hari di rumah. Pertanyaan saya, dengan bagian yang Allah tetapkan tadi, ketika ada kematian yang saling mewarisi, itu harta yang mana yang dibagikan kepada suami? Nah, ini Pak. Jadi harta itu harta yang memang, ya, apa? Harta yang didapatkan selama dia terikat oleh ikatan nikah. Itu Pak. Tuh, ya. Jadi kalau sudah menikah, itu Pak, jadi itu harta yang, mohon maaf ya Pak ya, yang setiap saat suami berusaha dan lain sebagainya, itu nanti kalau ya istrinya meninggal, nambah atau kurang Pak? Kurang. Berkurang Pak. Sebab kenapa? Sebab itu tidak ada klaim milik suami. Itu. Kenapa? Sebab ketika ijab qabul, ya Pak ya, antara pihak wali dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak saat itu dalam konsep fikih Islam itu disebut dengan syirkah abdan. Jadi pasangan itu menyatu, ya, menyatu bersama-sama, dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu Pak. Terus ada yang mengklaim, kenapa ini enggak disebut milik suami? Toh memang yang namanya istri itu tugasnya dinafkahi, yang namanya istri itu memang dikasih. Itu. Jadi bahasa mudahnya, kalau istrinya meninggal, maka itu ya, penyatuan kepemilikan itu otomatis langsung Allah putuskan lewat ayat yang menyatakan bahwa hak suami itu antara setengah dan 1/4,
maka nanti kalau misalnya setengah, setengahnya buat siapa? Buat anak. Gitu. Ya Pak ya? Atau buat siapa? Bapaknya si ibu, mertuanya si suaminya. Kalau memang ada 1/6 bagiannya. Nah sisanya yang jauh-jauh itu nggak kebagian. Apalagi kalau anaknya ada laki-laki. Kalau misalnya punya anak, suami dapat 1/4, maka 3/4 itu harus sudah dibagi ke yang lain. Artinya bukan haknya, ada ahli waris. Itu. Nah sebaliknya kalau yang meninggal siapa? Suaminya. Nah istri itu dapat 1/4 kalau enggak punya anak. Itu. Tapi kalau dia punya anak, maka istri itu dapat 1/8. Gitu Pak ya. Jadi 7/8-nya nanti ke anak dan yang lain. Ya, sedangkan kalau 1/4 berarti apa Pak? 3/4-nya itu juga ahli waris yang lain. Itu Pak konsepnya. Jadi dalam konsep fikih ya, fikih apa ya? Fikih yang klasik yang sebelum ada nanti ijtihad kompilasi hukum Islam, begitu Pak. Jadi yang menyebabkan harta itu menyatu, yang menikah itu Pak. Ya. Maka kalau misalnya nanti Ustadz bagaimana ini ada atas nama tanah, atas nama ibu istrinya, atas nama suaminya, itu atas nama yang sifatnya administrasi Pak. Tuh ya. Sebab kalau nggak pakai atas nama kan nggak bisa ya. Itu Pak. Nah, tapi kalau memang itu sepasang, sepanjang kita terikat oleh ikatan apa Pak? Pernikahan, maka begitu pembagiannya. Dan itu yang membaginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik kekayaan itu, bukan milik suami, bukan milik istri. Tuh Pak. Lantas Pak, yang unik, ini yang unik, kalau statusnya itu tidak meninggal, itu putusnya tali ikatan nikah itu disebabkan oleh apa Pak? Diceraikan atau perceraian. Itu nanti yang memutuskan bagiannya bukan Allah Pak. Ya, beda dengan tadi kematian. Dipahami Pak? Ini agak lumayan. Nah, kalau suami menceraikan istrinya, maka harta itu hak suami untuk ngasih mut'ah namanya Pak. Apa mut'ah itu? Kadedeh, kasih sayang kepada istrinya dengan pemberian yang layak. Yang layak itu ya kalau dia kaya ya sesuaikan. Apakah ngasih rumah, apakah ngasih ATM, apakah ngasih mobil yang layak, bekal selama dia sempat hidup bersama. Siapa yang kewenangannya? Suami. Kalau istrinya nggak terima bisa ngajukan ke pengadilan. Kalau nggak adil mut'ah itu boleh dinegokan Pak. Ya, jangan misalnya kaya di mana-mana ya, misalnya ngan mereka 5 juta mut'ah kadedeh. Nah, itu misalnya. Itu nggak boleh. Nah, gitu Pak. Jadi kalau memutuskan. Nah, sebaliknya kalau yang memutuskan ikatan cerainya itu siapa? Istri yang meminta kepada suami justru malah bayar istri Pak. Namanya iwad khul'i namanya. Oh, nebus. Sebab hak talak itu ada pada tangan suami. Itu. Jangankan dia dikasih Pak, yang ada malah harus nebus. Nah ini Pak, sekali lagi saya ulang Pak ya. Jadi kalau putusnya pernikahan itu adalah kematian, maka yang membaginya siapa Pak? Allah. An-Nisa ayat 11, 12 Pak. Jelas Pak ya, ayat 12-nya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau putusnya tali ikatan pernikahan itu dengan perceraian, maka kalau yang menjatuhkan talak suami, maka istri mesti dikasih apa Pak? Mut'ah namanya. Mut'ah itu kadedeh, bekal gitu ya, selama hidup
bersama. Itu juga harus layak sesuai dengan kemampuan. Bahkan sepanjang masa iddah itu wajib dinafkahi, Pak. Itu, ya, sepanjang masa iddah. Bahkan juga kalau bisa masa iddah itu tidak boleh, ya, disuruh meninggalkan rumah, Pak. Masih tetap serumah dengan suaminya. Kalau masih dalam masa iddah. Sebab bisa jadi dia ada berubah pikiran, Pak. Mau rujuk. Kan kalau sekali dua kali masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau talak yang ketiga, maka dia harus nikah dulu dengan yang lain. Baru apa? Kalau mau nikah balik lagi. Dan itu tidak boleh direkayasa. Nikah dengan suaminya, misalnya dengan tujuan ingin balik lagi ke suami yang itu nggak boleh. Ya, itu yang disebut dengan apa, Pak? Muhalil. Nah, muhalil itu nyewa lelaki, Pak, untuk jadi istri sementara, nanti ceraikan demi dia balik lagi ke suami yang dulu. Awas, Pak, nanti Bapak udah siapa jadi muhalil, jangan, Pak, ya. Awas nih, nanti suatu saat ada lembaga penyewaan muhalil, hati-hati, Pak. Siapa jadi muhalil, Pak? Lumayan, Pak. Ketawa semuanya nih, Pak. Mahal loh, Pak, Bapak itu, Pak, jadi muhalil. Namanya apa, Pak? Muhalil. Jadi Bapak muhalil itu, ya, Bapak diminta menikah, tapi nikahnya itu tadi, Pak, hanya sebatas membatalkan, menggugurkan bahwa dia nikah dengan yang lain, nanti balik lagi ke suami yang awal, yang pertama atau yang sebelumnya. Itu muhalil, Pak. Nah, itu di kampung kamu suka ada, Pak, menyediakan stok muhalil katanya. Paham, Pak, muhalil begitu. Nah, ya, itu namanya apa, Pak? Muhalil gitu, Pak. Kenapa? Ya nggak boleh, Pak. Ya, ya. Sebab memang nikahnya muhalil tadi. Ya, kecuali memang ya nikah aja, Pak. Ya, jangan niatnya mau putus. Ya sudah, nikah aja. Gitu. Jadi kalau muhalil itu jelas menyewa untuk menghalalkan nanti apa? Dia ceraikan lagi. Namanya muhalil. Itu, Pak. Nah, gitu ya. Jadi Bapak sekalian begitu, ya. Jadi terkait masalah, ya, harta itu begitu, ya, Pak, ya. Nah, sehingga apa, Pak? Sehingga di sini apa sebetulnya, ya? Jadi istri itu ya memang tadi, Pak, dinafkahi. Istri itu memang, ya, laki-laki itu untuk menjaga. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya ini, Pak, saya jelaskan nih opsi yang kedua, ya, Pak, ya, yang berlaku menjadi hukum positif di mana, Pak? Di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada yang disebut dengan harta bawaan, Pak. Bawaan itu milik masing-masing, gitu ya. Jadi misalnya nih sebelum menikah A dengan B, dia sudah punya warisan dari siapa? Bapaknya, gitu. Kemudian pas nikah sudah kaya, nah itu namanya bawaan. Gitu. Istrinya misalnya belum nikah sudah kaya waktu gadis, pas nikah, nah itu bawaan. Yang kedua ada gonogini kalau dalam fikih Indonesia itu. Gonogini itu adalah lawannya bawaan. Jadi harta yang dimiliki, ya, setelah dia terikat oleh ikatan nikah, gitu. Disebut dengan harta bersama, gitu. Harta bersama itu nanti bisa jadi, ya, tadi, ya, ada yang memang didapatkannya juga, ya, Pak, ya, bersama-sama. Tapi kalau misalnya, ya, ada istrinya itu, misalnya apa, ya, dia pengusaha atau punya pekerjaan, itu juga bisa bawaan yang didapatkan apa? Ketika dia terikat oleh tali pernikahan. Nah, nanti, Pak, ya, kalau begitu bagaimana? Nah, di Indonesia itu dibagi dua dulu, Pak. Itu kan tadi harta istri, harta suami dibagi dua. Nah, jadi walakum nisfu. Jadi kalau ayat yang tadi, dari mana seorang suami mendapatkan
setengah dan seperempatnya setelah dibagi dua, maka harta yang istri itu seperempatnya untuk suami nanti. Itu Pak. Iya. Kalau itu, nah gitu. Jadi dibagi dua dulu, gitu kan? Sebab harta bersamanya itu nanti yang menjadi waris. Gitu. Sedangkan harta bawaan ya itu tetap milik masing-masing. Gitu ya. Nah begitu Pak dalam ijtihad fikih di Indonesia. Maka di pengadilan agama biasanya dia dibagi dua. Kalau istrinya sebagai seorang pegawai, beliau punya gaji, itu dia bagi dua. Nanti kemudian setelah itu ya hak yang memang milik istrinya nanti seperempat atau setengah untuk suami, maka 3/4 ya, dan juga setengahnya kalau tidak punya anak, kemudian bagi ke ahli waris yang lainnya. Begitu Pak ya. Nah begitu Bapak sekalian tentang memahami bagaimana pembagian dalam kekayaan harta. Nah Bapak sekalian ini penting Pak itu. Ya, dua-duanya yang namanya hasil ijtihad ya silahkan. Ya, saya kalau ingin menggunakan hukum fikih yang murni ya kayak tadi itu. Maka dia tidak akan ada pemisahan baik istrinya bekerja atau tidak. Tapi kalau ingin menggunakan kompilasi hukum Islam atau juga menyelesaikan di pengadilan agama, pasti nanti hakim akan membagi dulu begitu. Nah, Bapak sekalian, yang paling penting bagaimana? Ini konsekuensi. Gitu. Ya, konsekuensi. Jangan sampai konsekuensi yang seperti ini tidak tahu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, hal-hal yang seperti ini menjadi hal penting untuk kita ketahui, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai kaget misalnya, merasa diambil kekayaannya kalau misalnya tadi ya, istri kita meninggal atau misalnya kita meninggal kemudian tidak ada keikhlasan. Padahal kan semua itu sudah menjadi kekayaan yang bersama-sama. Dengan menikahnya kita itu maka ada konsekuensi. Itu Pak ya. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya juga yang mesti kita pahami Pak ya, ini yang jarang sekali dipahami itu ya, sebelum pembagian hak ya, pusaka itu maka ada 3 hal penting yang mesti dipahami. 1, selesaikan utang piutang Pak. Ya, utang piutang itu adalah masalah yang akan dibawa sampai mati Pak. Maka jangan suka disembunyikan Pak kalau punya utang. Kasih tahu kepada siapa? Orang yang dekat, ahli waris kita. Ya, kalau pengusaha kasih tahu Pak, saya punya utang ke sini. Dicatat supaya nanti kalau meninggal itu ada jejak utang piutang yang dilanjutkan. Jadi tong susulumputan Pak berhutang teh. Wis nyahoan. Gitu Pak. Jangan sembunyi. Ya bagusnya jangan punya utang. Bagusnya jangan punya utang. Ya, apalagi utangnya utang riba. Itu Pak. Utang riba itu insyaallah Pak. Jadi jangan punya anggapan, Ustaz kan utang riba nanti kalau meninggal kan dianggap bebas. Justru masalah di situ mulai. Bukan bebas. Iya, justru di situ awal mula masalah. Sebab Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa ribawi. Nggak boleh gitu. Ya, maka selesaikan ya utang piutang itu. Ya, justru jangan bangga kalau seandainya mati itu dianggap lunas. Tidak, gitu ya. Lunas itu dengan manusia, tapi dengan Allah justru yang dosa itu ribanya yang berat. Itu Pak. Kemudian yang kedua apa Pak? Setelah utang piutang apa? Pengurusan jenazah. Nah, misalnya kita dirawat ya, ada biaya-biaya pengobatan atau ada biaya-biaya apa, itu diselesaikan. Ya, diselesaikan. Nah, yang ketiga ini Pak, yang jarang sekali diangkat, tentang wasiat Pak. Wasiat itu bukan mengatakan nanti anak-anakku sekalian kalau bapak meninggal tolong jaga ibumu ya, bukan begitu.
Wasiat itu terkait dengan kekayaan, al-mal, harta, Pak. Jadi bicara wasiat itu bicara apa, Pak? Harta, kekayaan. Gitu. Maka ya paling banyak maksimal wasiat itu 1/3, nggak boleh lebih. Gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi hak waris itu adalah 2/3. Gitu. Jadi kalau misalnya nih wasiat, ya ini banyak yang tidak paham, ya Pak ya. Jadi wasiat itu misalnya begini Pak. Nanti misalnya nih, kalau saya meninggal, ya tolong misalnya kasih sekian puluh juta untuk pesantren Anu. Panggil tuh, ya pengurus pondoknya atau DKM masjidnya. Dihadapkan dengan siapa ahli warisnya, jangan sampai digugat nanti. Ya hanya ngomong berduaan Pak ya, misalnya nih sama ustadznya, Ustadz nanti kalau saya meninggal tolong ambil ya 1 hektar tanah yang di sana gitu. Anaknya nggak ada Pak, itu nggak ada saksi, nggak ada tulisan. Nah ketika ditagih misalnya pas meninggal ke ahli warisnya, bapak dulu waktu hidup sempat wasiat mau ngasih tanah itu ke pondok misalnya. Nah anaknya nggak tahu, bisa jadi nggak dikasih nanti. Tuh itu wasiat Pak. Nah maka kalau sudah begitu namanya wasiat yang wajib untuk dilakukan. Itu. Nah kalau misalnya tidak mengatakan langsung begitu, inisiatif dari siapa? Ahli waris. Boleh tidak? Boleh. Boleh misalnya. Jadi sebelum dibagikan misalnya ahli warisnya semua kumpul. Nah ini supaya kita teringat ada kebaikan sedekah jariah yang meninggal, ya kita zakati dulu atau wasiatkan dulu, dipotong dulu misalnya untuk ya masjid, untuk pesantren, untuk musola, untuk wakaf dan lain sebagainya. Boleh itu. Itu anak yang soleh begitu Pak. Jadi bukan hanya habis dibagi dengan warisannya, tapi beliau juga ingat kepada yang punya, yang sudah meninggal Pak. Oh gitu Pak. Kadang-kadang yang pemiliknya kalau sudah meninggal dilupakan gitu aja Pak ya. Menang capek-capek. Nah, tiba-tiba kebagian. Padahal kalau mau disedekahkan sampai kepada mayit yang sudah meninggal dulu. Nah, itu juga boleh sebetulnya. Ini Pak sekalian ya. Jadi yang disebut dengan wasiat itu adalah yang ketiga kalau memang ada bagian-bagian yang akan dibagi warisnya. Begitu Bapak sekalian ya. Ini malam ini agak sedikit mendalam ya Pak ya pembahasannya. Memang kita sudah lama gitu ya membahas masalah parenting. Silakan Pak kalau ada yang mau tanyakan Pak. Oh, mangga Pak, silakan. Ya. Baik. Nah, banyak Pak ya kasus kayak begitu. Atau nanti kalau saya meninggal tolong misalnya ya jangan dibagi menggunakan Islam atau dibagi rata sama saja. Bapak sekalian ya, tidak boleh satu ketentuan itu menyelisihi ya Pak ya kepada aturan yang sudah baku. Maka jika ada wasiat yang bertentangan dengan hukum-hukum waris, maka otomatis wasiat itu batal demi hukum. Contoh misalnya Pak, dia punya anak nasab dan juga punya anak angkat. Nanti dia berwasiat misalnya, tolong harta saya kasih semua ke anak angkat. Pas meninggal itu otomatis dia berlaku. Sebab status kekayaan hartanya setelah dia wafat itu otomatis berubah hukumnya menjadi warisan. Gitu Pak ya. Maka hukum waris faktanya dihukumi sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan menggunakan furudul muqaddarah. Yang tadi Pak. Setengah, seperempat, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, ya Pak ya? Gitu. Begitu Pak ya? Iya, jadi intinya hak ahli waris kalau sudah itu ya. Tuh, tinggal nanti sebetulnya ya ahli waris kumpul. Itu. Kan bisa jadi begini Pak, ada anak yang butuh Pak. Ya itu kan haknya dia gitu. Jangan dihalang-halangi maksud saya. Ya sekalipun kebaikan kan nggak semuanya akan ya. Kecuali kalau misalnya anaknya sudah pada ikhlas, ridho, dia ambil ya bagiannya, kemudian bagian itu dikumpulkan lagi untuk menyumbangkan. Boleh tidak? Boleh. Kalau begitu.
Itu Pak ya. Tapi tetap dia jalani dulu ya sebagai yang punya hak untuk mengambil itu. Itu Pak ya. Jadi kita tidak membenturkan satu hukum dengan hukum yang lain, sebab fakta kenyataannya kalau sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, maka peninggalan itu disebut dengan tirkah atau juga pusaka atau warisan. Itu Pak ya. Apalagi kalau nasab Pak, kuat itu. Nasab itu ya. Ya, bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi misalnya ada yang kenapa ini mah bagiannya gede, sebab dia mah suka datang silaturahim ke bapak. Nah, itu juga ya. Itu kalau misalnya anak dosa beda lagi. Kecuali kalau beda agama. Kalau beda agama itu terputus demi hukum. Mani. Nah, gitu ya. Kalau sudah pindah beda agama. Gitu Pak ya. Ya, jadi itu sebetulnya lebih kepada ya tindakan anak yang dosa Pak ya. Tapi hak dia mendapatkan warisan itu masih melekat Pak. Sebab status dia nasab gitu ya. Suka atau tidak suka ya, sebandel apapun ya, kalau bapaknya meninggal dapat begitu ya. Terlepas nanti apakah dia tindakannya begitu ya. Baik Pak sekalian. Nah, ini kayaknya banyak ya. Ya. Baik Pak, kalau pakai pendekatan fikih klasik itu cucunya nggak dapat. Ya, tapi kalau pakai pendekatan fikih Indonesia, kompilasi hukum Islam, itu namanya cucu naik menjadi ahli waris pengganti. AP namanya. Jadi si cucu itu menempati posisi anaknya yang sudah meninggal duluan. Iya. Itu Pak. Kalau ke pengadilan agama maka akan dikasih si cucu, sebab dia menggantikan hak warisnya ibu atau ayahnya. Ya, sesuai dengan bagiannya. Kalau anaknya yang meninggal perempuan ya perempuan bagiannya. Kalau laki-laki ya laki-laki bagiannya, gitu Pak. Ya. Nah, kalau kakek fikih klasik sudah saja, toh itu cucu kehijab oleh anak yang lain. Iya, so dia level yang kedua, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik sekalian, mohon maaf ya, ini sudah waktunya Isya. Nanti insyaallah ngobrol di belakang aja. Makasih Bapak-bapak sekalian, ini menarik sekali. Memang harus paham ya Pak, masalah-masalah kayak gini jangan sampai kita nggak paham. Mudah-mudahan Bapak sekalian ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tuh membaca doa, istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.